Halo Prodigy, kembali lagi bersama Slow Film. Di video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film What Happened to Monday. Film ini bercerita tentang keadaan bumi yang sudah terlalu penuh dan mulai kekurangan makanan. Pemerintah lalu membuat kebijakan dengan hanya memperbolehkan satu anak tiap satu keluarga. Namun suatu hari, seorang wanita melahirkan 7 anak kembar sekaligus. So, gimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Di masa depan, manusia telah mencapai titik overpopulasi. Dalam sehari, terdapat 1 juta bayi baru yang dilahirkan sehingga membuat stok makanan, bahan bakar, dan pemanasan iklim semakin cepat. Nicolette Kamen mengusulkan gagasan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Siapapun yang memiliki anak lebih dari satu akan diambil oleh pemerintah lalu ditidurkan sampai suatu saat mereka bisa dibangunkan lagi ketika populasi manusia sudah normal. Suatu hari seorang wanita melahirkan 7 anak kembar. Lalu Terence, sang kakek, membujuk dokter agar tidak melaporkan hal ini kepada pemerintah. Ia juga telah memiliki rencana untuk menyembunyikan ke-7 bayi kembar tersebut sampai dewasa. Terence selalu berencana memberi nama anak-anak tersebut sesuai dengan nama hari, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, hingga seterusnya sampai Minggu. 30 tahun kemudian, seorang wanita yang bernama Karen Sedman pergi ke suatu bank untuk bekerja. Saat di jalan pulang, ia melihat sebuah keluarga yang anaknya direbut secara paksa karena memiliki lebih dari satu anak. Karen lalu merekam kejadian itu dengan gelangnya. Sebelum pulang, ia mampir ke pasar untuk membeli seekor tikus yang akan menjadi santapan makan malamnya. Di rumahnya, ke-6 saudaranya dengan wajah yang sama telah berada di meja makan. Mereka hanya dibedakan dengan penampilan mereka saja. Lalu Senin mengatakan bahwa besok akan ada hari promosi yang sangat penting dan akan membuatnya lelah. Kami selalu berterima kasih kepada Jumat karena Jumat adalah anak yang paling cerdas di antara mereka dan membuat mereka berhasil mendapatkan promosi. Terence telah mengajarkan mereka cara untuk bekerja sama sebagai tim. Ia membuat ruang rahasia dan melatih mereka agar cepat bersembunyi ketika seseorang masuk ke dalam rumah. Terence juga menjelaskan bahwa mereka hanya boleh keluar pada hari yang telah sesuai dengan nama mereka. Senin boleh keluar setiap hari Senin, Selasa setiap Selasa, dan seterusnya. Terence juga menjelaskan bahwa ketika di luar, identitas mereka adalah sebagai Karen Sedman. Paginya Terence mengantar Kamis untuk pergi di hari pertama sekolahnya. Kamis merasa gugup karena itu adalah hari pertamanya keluar dari rumah. Sebelum masuk ke sekolah, Terence kembali mengingatkan Kamis bahwa ia adalah satu-satunya Karen Sedman di dunia dan jangan pernah membocorkan tentang saudarinya kepada siapapun. Lalu setelah Kamis pulang sekolah, ia memperlihatkan rekaman video agar semua saudaranya yang melanjutkan sebagai Karen Sedman di keesokan hari tidak bingung dan mengetahui kejadian penting yang terjadi hari kemarin. Lalu ke-7 bersaudara yang telah dewasa menonton kejadian tentang sebuah keluarga yang anaknya diambil secara paksa. Kamis mulai berpikir bahwa mereka mungkin saja menyerahkan diri ke pemerintah dan diawetkan bukanlah hal yang buruk. Namun Senin menyanggahnya karena itu akan membahayakan mereka semua. Suatu hari, Terence mengajak Sabtu untuk mengikuti sebuah resital. Kamis yang sedang ingin bermain, diam-diam keluar dari jendela dengan skateboardnya. Terence yang mengetahui Kamis hilang, segera mengumpulkan semua cucunya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Terence segera menyuruh cucu-cucunya untuk bersembunyi. Ia lalu mengambil pistolnya dan membuka pintu. Ternyata itu adalah Kamis.
Kamis tidak sengaja membuat jari telunjuk tangan kirinya terputus saat jatuh dari skateboard. Karena mereka membagi identitas yang sama, maka apabila terjadi suatu perubahan pada salah satu dari mereka, maka yang lainnya harus berubah juga. Lalu hari Senin pun tiba. Namun Senin kelihatan sedang sakit dan mual-mual. Senin lalu merias dirinya menjadi Karen Sedman dan berangkat bekerja. Ketika akan masuk, akun miliknya mendapat peringatan bahwa ia harus diperiksa. Penjaga yang bernama Adrian pun memberinya beberapa pertanyaan seputar apakah Karen memiliki saudara atau barang selundupan. Namun Karen menjawab tidak. Karen pun berhasil masuk dengan aman. Di kantornya, ia diancam oleh seseorang yang bernama Jerry, yang mengaku mengetahui rahasia Karen. Malam telah menunjukkan jam 12, namun Senin belum juga pulang. Jumat mencoba melacak keberadaan gelang Senin, namun gelangnya nampak sudah dimatikan. Pagi pun tiba, kini giliran Selasa yang keluar dan menjadi Karen. Selasa takut apakah pemerintah sudah menyadari bahwa mereka kembar 7, dan apakah Senin telah ditangkap. Kami selalu membujuknya agar bersikap positif dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Senin. Selasa pun sampai di kantornya. Ia bertanya kepada asistennya kemana kemarin malam ia pergi. Menurut asistennya, kemarin Senin pulang lebih awal dan pergi ke bar. Selasa lalu pergi ke bar. Ia bertanya kepada pelayan kemana semalam ia pergi, karena semalam ia merasa sangat mabuk dan lupa. Menurut pelayan, Karen kemarin pergi bersama Jerry ke suatu tempat. Selasa lalu keluar dari bar tersebut, namun ternyata ia telah diawasi dan dipaksa untuk masuk ke sebuah mobil. Gelang miliknya pun langsung dimatikan, sehingga saudarinya tidak bisa mengecek gelang tersebut. Selasa lalu dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Ia bertemu dengan Kemen yang ternyata telah mengetahui rahasia bahwa Karen sebenarnya diperankan oleh 7 orang yang berbeda. Dengan dipegangi oleh 2 orang, Joe langsung mencabut salah satu mata Selasa. Di rumahnya, saudari-saudarinya mulai panik. Beberapa orang bersenjata pun datang dan menembak pria penjaga penginapan. Mereka membuka pintu ruangan 7 saudari dengan bola mata dari Selasa yang telah dicongkel. 4 saudari berada di ruang persembunyian, sedangkan Kamis mengendap-endap untuk mengambil pistol yang disembunyikan di kamar. Namun sialnya ternyata senjatanya tidak ada di sana. Salah satu dari orang bersenjata tersebut menemukan tombol untuk membuka ruang rahasia. Lalu satu persatu dari mereka dipaksa keluar dari ruangan persembunyian itu. Kamis yang masih tidak terlihat berhasil menyerang salah satu dari mereka dan mengalihkan perhatian. Terjadi perkelahian antara 5 anak kembar melawan pasukan bersenjata. Pertarungan dimenangkan oleh 5 bersaudari. Namun sayangnya, Minggu terkena luka yang cukup parah di perutnya. Si Minggu pun meninggal di depan saudari-saudarinya. So sorry. Keesokan harinya, giliran Rabu yang keluar dan mencari tahu apa yang terjadi dengan si Senin dan si Selasa. Rabu mendatangi rumah Jerry dan menggali informasi tentang rahasia apa yang Jerry ketahui tentangnya. Jerry ternyata pernah melihat surat kontrak mencurigakan antara Karen dan Kemen. Kontrak itu ada di tablet Jerry dan Jerry hanya mau menghapusnya apabila Karen menolak promosi jabatan di kantornya. Saat Jerry sedang meminum sebotol susu, tiba-tiba sniper menerjang kepalanya dan membunuhnya seketika. Rabu langsung mengambil tablet milik Jerry.
Ia langsung bersembunyi di balik kamar mandi dan berhasil melumpuhkan salah satu penjaga yang masuk. Rabu memotong jari telunjuk penjaga tersebut agar bisa menggunakan senjatanya. Saat sudah aman, Rabu langsung mengcopy semua bukti pengiriman dana ke Kemen pada si Jumat. Lalu si Jumat memberi jalur kabur kepada si Rabu untuk melompat ke tempat sampah yang berada di bawahnya. Saat sedang memandu Rabu untuk kabur, seseorang mengetuk pintu rumah. Lalu Sabtu membuka pintu dan menemui orang tersebut. Ternyata itu adalah Adrian yang ingin mengunjungi Karen. Adrian nampak senang karena Karen memiliki tampilan baru. Adrian nampaknya sudah sangat birahi terhadap Sabtu. Namun Sabtu meminta waktu kepada Adrian untuk membiarkan dirinya berdandan. Sabtu berdiskusi dengan saudarinya tentang apa yang harus dilakukan kepada Adrian. Lalu Kamis membujuknya untuk mengajak Adrian pergi dan menggali informasi apapun yang Adrian ketahui tentang saudari mereka yang hilang. Setelah Sabtu pergi, Kamis langsung mengaktifkan obrolannya lagi dengan si Rabu. Jumat menyuruh Rabu untuk melompati sebuah gedung yang jaraknya cukup jauh. Saat Rabu melompat, seseorang berada di sisi gedung berhasil menembak Rabu dan membuat dirinya terjatuh. Jumat dan Kamis yang berada di rumah sangat sedih dengan kematian si Rabu. Mereka lalu mengecek file yang dikirimkan oleh si Rabu tentang kontrak yang dibuat oleh Senin dan Kemen. Isi dari kontrak tersebut adalah bahwa Senin akan mentransfer jutaan dolar untuk kampanye Kemen. Kini mereka sadar yang mengadukan mereka kepada pemerintah adalah Senin, saudari mereka sendiri. Sabtu yang berada di rumah Adrian sedang asik melakukan mantap-mantap dan berhasil menghubungkan gelangnya ke milik Adrian. Jumat yang berhasil menerima sambungan gelang dari Adrian segera mengecek CCTV dan menemukan bahwa Selasa masih hidup dan disekap di suatu ruangan. Adrian yang telah melakukan mantap-mantap lalu pergi meninggalkan Sabtu untuk bekerja. Namun tak lama kemudian sekelompok orang bersenjata masuk dan menembak mati Sabtu di depan saudarinya. Jumat dan Kamis yang berada di rumah juga langsung diserang oleh orang bersenjata. Mereka melarikan diri dengan turun dari pintu belakang. Namun ketika turun, Jumat lalu mengangkat kembali tangganya dan berlari masuk ke rumah. Jumat menyiapkan jebakan agar ruangan tersebut meledak ketika para polisi masuk. Sebelum meledakkan diri, Jumat menghubungi Kamis dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai semua saudarinya. I love you. Kamis yang melihat rumahnya hancur bersama Jumat di dalamnya menjadi lemas dan pingsan. Adrian yang telah sampai di tempat kerjanya, ia mendengar sebuah radio yang mengabarkan terjadi ledakan yang berasal dari rumah Karen. Ia sangat terpukul melihat Karen yang telah mati dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Adrian lalu kembali memasuki mobilnya. Dan betapa terkejutnya dia karena di dalam mobil tersebut telah ada si Kamis. Adrian yang menyangka Kamis adalah Karen merasa kebingungan karena sebelumnya ia telah melihat Karen mati. Kamis menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah anak kembar 7 yang berbagi identitas sebagai Karen Sedman. Mereka lalu mengatur rencana untuk masuk ke ruangan penyekapan Selasa. Adrian membantu Kamis untuk masuk ke dalam kantong mayat dan berhasil melewati penjagaan. Kamis dibawa ke ruangan di mana seorang anak kecil nampak akan dimasukkan ke sebuah alat untuk ditidurkan. Kamis lalu tidak lupa merekam kejadian tersebut. Namun alih-alih ditidurkan, anak itu justru dibakar habis sampai tak tersisa.
Ketika kantung mayat Kamis dibuka, ia langsung menyerang sang perawat dan memasukkannya ke dalam alat tersebut. Ia lalu membakar perawat wanita itu secara hidup-hidup. Kami selalu mencari kamar milik Selasa dan berlari ke arahnya. Selasa ditemukan sedang dalam keadaan meringkuk dan mata yang satunya dibalut oleh perban. Kamis memiliki sebuah rencana. Ia menyuruh Selasa untuk melepas wig dan pakaiannya. Di tempat lain, Senin sedang berbincang dengan Kemen tentang kesepakatan mereka berdua. Kamis kini sudah berpenampilan seperti Karen Sedman. Ia menyuruh Selasa dan Adrian untuk masuk ke ruangan server dan menampilkan video yang ia rekam sebelumnya. Kami segera menghindar dari Kemen dan pergi ke kamar mandi. Adrian dan Selasa berhasil mengelabui petugas yang menjaga ruang server dan masuk ke dalamnya. Namun penjaga lain yang sadar langsung menyusul mereka di ruangan server. Sedangkan kami secara tidak sengaja bertemu dengan Senin. Lalu Kamis menanyakan alasan Senin mengkhianati saudari-saudarinya. Senin mengatakan bahwa semua saudarinya selalu melanggar aturan dan dia adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi Karen Sedman. Kami selalu memberitahu satu persatu kematian saudarinya. Senin yang merasa bersalah lalu menurunkan senjatanya dan dengan cepat Kamis langsung menyerang Senin dan berusaha merebut pistol dari tangan si Senin. Lalu di luar, Kemen sedang berpidato tentang pencalonan dirinya. Selasa yang bersama Adrian yang berada di ruangan server sedang berusaha keras untuk membajak layar besar di ruangan pidato Kemen. Kamis yang masih berkelahi akhirnya berhasil menembak tubuh Senin. Ia lalu keluar dengan santai dan duduk mengikuti pidato dari Kemen. Tak lama sebuah layar besar di belakangnya menampilkan video yang menunjukkan seorang anak dibakar habis sampai menjadi debu. Kemen yang melihat hal tersebut langsung terjatuh lemas. Ia menghampiri Karen dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Kamis. Senin yang terluka lalu datang dan berniat membunuh Kamis. Namun pasukan penjaga Kemen menembaknya hingga tewas. Adrian yang sadar bahwa orang suruhan Kemen berada di sana berhasil menembaknya balik dan membuatnya mati di tempat. Di akhir hayatnya, Senin meminta Kamis untuk berjanji merawat anak yang ia kandung dan ia harus tidak membiarkan pemerintah mengambilnya. Senin yang telah terluka parah pun mati di hadapan Adrian dan saudari-saudarinya. Beberapa hari kemudian, pemerintah memutuskan untuk menghukum mati Kemen karena perbuatannya yang keji. Lalu undang-undang tentang satu anak satu keluarga pun juga dihapus. Lalu Kamis, Selasa, dan Adrian sedang memperhatikan bayi kembar yang sedang dirawat. Selasa memiliki mata baru dan namanya berubah menjadi Terry. Sedangkan Kamis kini menjadi satu-satunya Karen Sedman. Dan film pun berakhir.